Para siswa yang kami banggakan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tanpa terasa, kita berada di bulan Oktober, yang biasanya kita akan isi dengan kegiatan bulan bahasa. Pada penyelenggaraan tahun ini, di masa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, dengan pertimbangan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kita semua, maka pelaksanaan bulan bahasa dilakukan secara daring atau online. Namun janganlah hal ini menjadi kendala. Tetap semangat dan tetap tunjukkan potensimu, serta capailah prestasi terbaik kalian. Salam sehat untuk semua dan selamat berkompetisi. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Harapan Kasih, Bapak Musti Wijaya, dan kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMA Harapan Kasih, dan kepada siswa-siswi SMA Harapan Kasih yang saya banggakan. Terima kasih atas partisipasinya telah mensukseskan acara Bulan Bahasa tahun pelajaran 2020-2021. Tahun ini, kegiatan Bulan Bahasa kita isi dengan bercerita, berpidato, dan berpuisi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Sunda. Sesuai dengan minat dan bakat siswa dan siswi sekalian. Dalam proses yang sudah berlangsung kurang lebih sekitar 2 minggu, siswa dan siswi mengunggah video di akun YouTube pribadi dan penilaian didasarkan pada jumlah like yang didapat dengan ditutup polling pada tanggal 26 Oktober 2020, tepatnya pada jam 12 siang. Berikut saya akan bacakan 10 pemenang dengan perolehan like terbanyak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyebutan nama. Juara 10 diraih oleh kelas 10 IPS oleh Selin Yudia dengan perolehan like 8. Berikut videonya. Selamat pagi untuk para juri-juri dan guru yang terhormat dan teman-teman saya sekalian. Saya Selin dari kelas X IPS SMA Harapan Kasih Bandung. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Raden Ajeng Kartini atau yang biasanya disebut R.A. Kartini. Jadi ini adalah kisah R.A. Kartini. Suatu hari di kota Jepara, lahirlah seorang bayi cantik dari keluarga kerajaan Jawa bernama Kartini. Ia memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini. Ia merupakan putri dari seorang adipati yang kemudian menjadi bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ibunya Kartini bernama Rasirah. Ia merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Jepara dan merupakan istri pertama dari Sosroningrat. Kartini kecil tumbuh dengan ceria seperti orang-orang biasanya. Ia tumbuh di keluarga kerajaan. Pada usianya ke-12 tahun, ia dilarang untuk mengejar cita-citanya. Ia dilarang untuk bersekolah, di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan itu disampaikan oleh ayahnya sendiri karena ia saat itu masih gadis berusia 12 tahun yang harus menjalani pengasingan atau yang biasanya dipingit. Ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa aku tidak boleh sekolah?" Ayahnya menjelaskan bahwa itu sudah aturan dan tradisi yang harus dipatuhi oleh Kartini. Namun Kartini tetap ingin sekolah. Ia bertekad ingin mengejar cita-citanya, ingin mengejar ilmunya. Tapi ayahnya menegaskan sekali lagi bahwa itu adalah aturan yang harus dilakukan oleh Kartini. Kartini tidak bisa membantah omongan ayahnya. Ia terpaksa melakukan pengasingan. Tetapi dia tidak hanya diam. Dia tetap mengirim surat-surat kepada teman-teman Belandanya untuk mendapatkan informasi tentang Eropa dan tentang hak-hak manusia, terutama hak perempuan. Ia mengirimkan surat kepada Rosa Abendanon, yaitu temannya. Sejak saat itu mereka tetap berhubungan. Rosa Abendanon sering mengirimkan buku-buku dan surat kabar dari Eropa kepada Kartini muda. Kartini membaca buku-buku dan koran itu semua. Koran dari Eropa menuliskan bahwa wanita memiliki hak yang sama, setara dengan semua orang.
Tetapi di Indonesia, secara sosial perempuan sangatlah rendah, tidak seperti di Eropa. Setelah menjalani pengasingan, Kartini akhirnya menikah dengan seorang bupati Rembang atas pilihan orang tuanya. Saat itu Kartini berstatus sebagai istri kedua Bupati Rembang, tapi suaminya sangat mendukung cita-cita Kartini. Bahkan ia mengizinkan Kartini untuk mendirikan sekolah perempuan. Dalam pernikahannya, Kartini dikaruniai seorang putra bernama Sesalib Jojo Adiningrat. Namun naasnya, Kartini pun meninggal dunia di usianya yang sangat muda, tepat 4 hari setelah ia melahirkan putranya. Tapi perjuangannya tidak berakhir bahkan sampai kematiannya. Perjuangannya itu dilanjutkan oleh temannya Rosa Abendana. Rosa mengumpulkan semua surat-surat yang pernah Kartini tulis selagi ia masih hidup dan mempostingnya menjadi sebuah buku yang berjudul Dari Kegelapan Terbitlah Terang. Pada tahun 1964, Insinyur Soekarno menetapkan tanggal lahir Kartini yaitu tanggal 21 April sebagai Hari Nasional di Indonesia, yaitu Hari Kartini. Sejak saat itu, Kartini tidak hanya dikenal sebagai pahlawan yang memperjuangkan emansipasi perempuan, tetapi ia juga seorang sosok nasionalis yang memiliki ide-ide baru untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang wanita, ia sangat dihargai. Ia menjadi seorang pahlawan yang terkenal dan penting bagi Indonesia. Mari kita menjadi Kartini selanjutnya. Saya rasa cukup sampai di situ cerita yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para juri, guru, dan teman-teman saya sekalian. Selamat pagi. 9 diraih oleh Felika Dapat dari kelas 11 IPS dengan perolehan 9 like. Berikut videonya. 大家好，我叫林费丽，11年级的学生。我讲的故事是司马光砸缸。从前有一个小孩叫司马光，他非常聪明。有一天，他和几个小朋友一起在花园里玩，跑来跑去。有一个小朋友爬到假山上玩。假山下有一个大水缸，水缸里装满了水。忽然，扑通一声，一个小孩掉到水缸里了。小朋友们都很害怕，有的哭起来了，有的说：“怎么办呀？怎么办呀？”司马光不害怕，他找到一块大石头，用力砸破了水缸，缸里的水哗啦哗啦流走了，掉到缸里的小朋友得救了。我的故事讲完了，谢谢大家。 Juara ke-8 diraih oleh Tommy Aditya Putra dari kelas 10 IPA dengan perolehan suara 11 like. Berikut videonya. Sampurasun sadayana, perkenalkeun nami kuring Tommy Aditya ti SMA Harapan Kasih kelas 10 IPA. Ayeuna abdi bade maca puisi dina rangka bulan bahasa. Doa kuring kama. Ya Allah, abdi tandakeun panangna ieu ka Allah, nadekeun pikeun ngaharepkeun ka Gusti anu Agung. Abdi mohon pangbahagiakeun ma abdi. Ya Robbi, abdi mohon pasiakeun ma abdi impan nu endah dina wengina. Ya Robbul Izzati, abdi ngaharepkeun ka Anjeun, ngaharepkeunna panganugerahkeun kasehatan ka ma abdi. Ya Ilahi, abdi haturkeun doa ieu ka Anjeun, pangpanjangkeun umur ma abdi serta sajarahkeun manehna. Amin ya robbal alamin. Juara ke-7 diraih oleh Jason Jonathan Lijaya dengan perolehan like 12 dari kelas 10 IPS. Berikut videonya. 大家好，我是 Jason， 我是10年级的学生。现在我要给大家朗读故事。游子吟，唐·蒙郊。
其母手中线，油纸生善意。临行密密缝，意恐迟迟归。谁也春潮新，报得三春晖。谢谢大家。 Juara ke-6 diraih oleh Aslin Ivy Amos dari kelas 11 IPS dengan total like 19. Berikut videonya. Hey all, it's me Ashlyn, and today I want to tell you a short story called The Piggyback Ride, and I hope you enjoy. Once upon a time, there were a married couple who fought a great deal and finally began talking about getting divorced. However, the wife discovered she was pregnant, and for the sake of the baby, they decided to give the marriage another try. The boy was born and the family had a short period of tranquility. Before long, the old problem was service and the father and mother were fighting all the time. One night, when the boy was about 5 years old, the couple put the boy to bed and then got into an enormous fight. In a fit of rage, the father put his hands around his wife's neck and choked the life out of her. Eventually, when he realized what he had done, he began to panic. He knew he had to get rid of the body if he wasn't going to get caught. He bundled the body into the boot of his car and drove out of town to a swamp. He took the body from the car, but rigor mortis had started to set in, and it was difficult to carry it. He slung his wife's body across his back, as if he were giving her a piggyback ride, and waded out into a foul-smelling swamp. He let her go and watched her stiff hands and red face recede into the murky swamp water. The man went home and got into a shower to clean up, but he couldn't get rid of the full stench of the swamp. The smell made him sick to his stomach. No matter how hard he scrubbed or how often he showered, he could not get rid of the smell. It followed him wherever he went. As the day passed, the boy became anxious for his mother and asked all kinds of questions. The father told the boy his mother had gone to stay with relatives. The smell remained. The man began to ignore it as much as he could. One day, the man noticed his son was looking at him in a strange way. Every time he approached his son, he recoiled in horror and would not let him touch him. One day, he walked into his child's room as he was playing on the floor. "Son, there seems something to bother you. Is there something you want to tell me?" "Yes, father." "Is it about your mother?" "Yes." "What is it? You can tell me." "Why is mommy's face so pale?" "What do you mean?" "Why do you give her a piggyback ride every day? It's scaring me." Juara ke-5 diraih oleh Vanella Rose Clarabel dari kelas 10 IPS dengan total like 20. Berikut videonya. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormatin dan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vanella Rose Clarabel. Saya kelas 10 IPS dari SMA Harapan Kasih Bandung. Hari ini saya ikut serta dalam memeriahkan Bulan Bahasa. Saya akan menceritakan tentang tokoh pahlawan nasional kita, yaitu Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal sebagai R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Ia merupakan anak bupati, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan ibunya yang bernama Masirah, yaitu anak dari salah satu tokoh agama pada saat itu di Jepara. Kaum wanita termasuk Kartini tidak bisa bersekolah dikarenakan tidak sederajat dengan kaum laki-laki. Tetapi Kartini bersikeras untuk meminta izin dari ayahnya
untuk bersekolah. Akhirnya Kartini pun bersekolah di ELS atau European School. Beberapa tahun kemudian, Kartini pun menikah. Tetapi setelah ia menikah, ia melahirkan anak pertamanya. Kemudian ia meninggal dunia saat melahirkan anak pertamanya di usianya yang masih muda. Kartini pun meninggal di usia 24 tahun. Setelah Kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904, barulah ada satu orang Menteri Kebudayaan dari Belanda, yaitu Abe Danon, yang mulai mengumpulkan semua surat-surat Kartini yang pernah ia tulis saat ia masih aktif di Belanda. Setelah Abe Danon mengumpulkan surat-surat itu, lalu ia tersusunlah sebagai buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang terbit pada tahun 1911. Setelah itu buku itu disebarkan kepada masyarakat Belanda. Kemudian banyak orang Belanda yang mengubah pemikiran mereka tentang wanita pribumi. Dari situlah masyarakat Belanda mengizinkan wanita pribumi untuk bersekolah, terutama untuk kaum wanita. Maka dari itu, kegigihan Kartini sangat diabadikan oleh masyarakat Indonesia. Pesan moral yang saya sampaikan adalah kita harus ingat dengan tokoh pahlawan nasional kita, terutama Kartini, yang telah memperjuangkan kaum wanita untuk sederajat dengan kaum laki-laki. Sekian, terima kasih. Juara keempat diraih oleh Steffi Gabriela Sanjaya dengan total like 27 dari kelas 11 IPS. Berikut video. 大家好，我叫 Steffi， 今天我要给大家讲一首诗，叫《游子吟》，唐·孟郊。直母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言正早新，报得三春晖。 Artinya, nyanyi saja klasik orang berkelana. Tan ibu tercinta menjahit baju untuk anaknya yang berkelana. Sewaktu akan berangkat, pergi dijahit dan begitu rapat. Khawatir anaknya akan pulang terlambat. Anak yang seperti rumput bagaimana membalas kasih sayang ibu seperti sinar matahari di musim semi. Xie Tachia. Juara ketiga diraih oleh Vincent Donovan Gunawan dari kelas 10 IPA dengan total like 49. Ini videonya. Hi friends, how are you today? My name is Vincent and I'm here to bring you a creepy story. 29 years ago, there was a rumor. In a big house, there lived a father, mother, and their 3 children. The father worked as a carpenter. The mother did household chores such as washing clothes, cooking, and take care of their children. One day, the mother fell sick. She had a very bad fever. The father would know this panicked. He wanted to call a doctor but didn't have enough money. The father wanted to borrow money from his friend, but they refused to lend money. In the end, the father managed to borrow money from his customer. When the father came home with a doctor,
the mother was done. His children cried near their mother's bed. The father was very upset. He was angry and lost control. He smashed and destroyed things in his house. But finally, his wife was buried in a nearby cemetery. When the father visited the last bed his wife slept on, he saw a drawer that had a bowl of porridge on top of it. But the porridge has a very strange smell. Then he opened the drawer and found a small bottle with a school head picture on it. The father assumed that his children was the one who killed his wife. The father called his children and asked them about the poison, but the children fell silent. Then the father punished his children with an axe, and then put them on sacks and hung them up. Then the father returned to the room where the poison found to clean up the poison porridge. Then he found a sheet of paper under the pillow. He took the paper and read it. After reading the letter, he was shocked because the letter was about his wife that committed suicide. The father was frustrated and out of control. In the end, the father hung himself while hugging his ox. Once upon a time, two girls, Aldia and Tasia, were talking about their weekend plans. Aldia started the conversation. "Do you have plans to go for this weekend?" Tasia replied, "Not yet. Shall we go to the mall?" Aldia disagreed. "It's been 3 weeks we end the weekend at the mall." Tasia replied, "That's right, I'm bored." But then Tasia got an idea. "What if we go to a scary place? There is a rumor that a father killed his 3 children in a large house." Aldia said, "I don't believe in ghosts. Why do we go there too? After all, the rumor was about 30 years ago." Tasia got an idea. "Look, you don't believe in ghosts, right? We record ourselves walking around there. If you upload it on Instagram, you will definitely get a lot of likes." Aldia finally agreed. "You are right. What time shall we go there?" Then they agreed to going there at 12 a.m. 12:45 midnight, Sunday, Aldia arrived at the haunted house. Aldia parked her car in front of the house. She used WhatsApp to communicate with Tasia. Aldia typed, "Tasia, where are you? I didn't see your car." Then Tasia replied, "I'm on the 2nd floor, Aldia. I can see you from here. I came here with my brother. I'm going to go home with you." Aldia replied, "Okay, sorry, I'm late. I fell asleep earlier." Tasia replied, "Alright, that's okay. Come on in. I am waiting." Aldia opened the gate of the house and entered. After arriving at the living room, Aldia felt suspicious. Why Tasia closed the gate after she entered? Aldia typed to Tasia again. "Tasia, I want to follow you to the 2nd floor. Where are the stairs?" Tasia replied her immediately. "It's at the end of the hall, then turn right." Tasia typed again. "Look, I found socks hung here. Here, I sent you the photo." When Aldia saw the photo of hanging socks, she thought something bad. Why did the socks have blood on it? The living room door suddenly closed. She tried to open the door, but it's locked. Aldia thought that Tasia just wanted to scare her. Aldia screamed, "Tasia, you blocked the living room door from outside, right? There is no point in you scaring me. I'm not afraid." But Tasia didn't answer. Not long after, a 6-foot-tall shadow appeared in the end of the hallway, with an axe in his right hand. Aldia panicked, then escaped herself to the one room at the hallway. Then she hid in a large dusty cabinet
on that room. Aldia typed to Tasia, "Tasia, where are you? Someone with an axe appeared at the end of the hallway. What should I do?" Then Aldia's phone rang. Someone was calling. "Aldia, this is Tasia. Sorry, I was sleepy, so I slept at 9 o'clock. Aldia, answer please. Are you angry?" said Tasia again. The call closed from Aldia's smartphone. Since then, Tasia never saw Aldia again. Juara kedua diraih oleh Kardia Maharani Yohana Siburian dari kelas 10 IPA dengan total 79 like. Berikut video ini. Perkenalkan, nama saya Kardia Maharani Yohana Siburian. Di sini saya akan menceritakan tentang Ibu Kartini. Ibu Kartini memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini. Ia terlahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia terlahir dari seorang ibu yang merupakan rakyat biasa, sementara sang ayah adalah seorang bangsawan. Sehingga ayahnya mesti menikahi kembali putri dari Raja Madura bernama Raden Ajeng Worjan. Sehingga ia memiliki total 11 saudara kandung dan tiri. Ini merupakan anak kelima dan putri tertua di keluarganya. Meski keluarganya sangat mementingkan pendidikan, tetapi Kartini tidak diperbolehkan melanjutkan sekolahnya setelah dari sekolah dasar oleh orang tuanya. Terlebih ayahnya yang sangat meminta Kartini untuk dipingit sesuai tradisi adat Jawa. Meski dipingit oleh ayahnya bertahun-tahun, Kartini tidak pernah diam. Kartini selalu menghabiskan waktu dengan baca buku dan juga mengirim surat kepada teman-temannya yang di Belanda. Kartini banyak mengirim surat selama masa penyitannya. Dia mengirim surat kepada teman-teman korespondensinya di Belanda, yaitu Rosa Abendanon dan juga Stella. Rosa Abendanon dan Stella ini suka memberi surat kabar, majalah, dan buku-buku dari sana kepada Kartini untuk adanya pembacaan Kartini di Indonesia. Buku-buku itu membuat Kartini membuka pikirannya untuk membawa wanita-wanita Indonesia lebih maju seperti layaknya wanita-wanita di Eropa. Ayah Kartini bersikeras untuk melarang Kartini melanjutkan pendidikannya, sehingga Kartini lebih banyak menghabiskan waktu untuk menuliskan cerita dan juga opininya, serta kritik-kritiknya tentang tradisi adat Jawa yang mengekang perempuan untuk mendapatkan kebebasan berpendidikan dan kebebasan untuk menjalani hidupnya. Seiring bertumbuh dewasanya Kartini, maka pemikiran tentang emansipasi wanitanya pun semakin berkembang. Apalagi, buku-buku yang diberikan oleh Ros Abendanon dan Stella sangat membuka jalan pikir Kartini untuk memajukan hak-hak wanita di Indonesia. Kartini pun meminta kepada orang tuanya, terlebih kepada ayahnya, untuk diperbolehkan melanjutkan pendidikannya di Jakarta maupun di Belanda. Namun lagi-lagi orang tuanya sangat melarang dan tidak memperbolehkan Kartini melanjutkan pendidikannya. Tetapi Kartini diperbolehkan untuk menjadi guru dan mengajar wanita-wanita pribumi di sekitar Jepara. Akhirnya Kartini pun mengajar di belakang pendopo Jepara tentang bagaimana cara menulis, membaca, memasak, dan tata kepribadian wanita-wanita pribumi. Semua saudara Kartini mendukung Kartini atas pendapatnya tentang pendidikan wanita-wanita pribumi. Hanya ada 3 saudaranya yang mendukung, yaitu Rukminah, Kardina, dan juga Kartono. Kartini pun dimintai untuk menikah pada usia 24 tahun dan ia pun menerima pinangan dari Adipati Aryo Adiningrat dan menikah pada 12 November 1903. Usai pernikahannya, Kartini pun dikaruniai 1 orang anak bernama Susalit Jojo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904 dan tepat 4 hari setelah ia melahirkan, ia pun meninggal dunia, lebih tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Semua karya-karya Kartini dibukukan dalam satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Di situ berisi 106 surat-suratnya yang pernah ia kirim kepada sahabat-sahabatnya dan juga kritik-kritik serta opini dan juga buah pikirannya tentang bagaimana perkembangan wanita-wanita di Indonesia, dari yang tidak bisa apa-apa hingga dapat menulis, membaca, dan juga dapat melanjutkan pendidikan seperti kita sekarang. Karena adanya kegigihan dan keberanian pada Kartini untuk merubah wanita-wanita di Indonesia, membuat kita semua para wanita-wanita dapat merasakan indahnya pendidikan dan dapat mengejar cita-cita kita setinggi mungkin.
Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini, kita tidak boleh memandang rendah laki-laki maupun perempuan. Semua sederajat dan perempuan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan juga kesetaraan seperti laki-laki. Kita juga patut mencontoh perilaku-perilaku Kartini yang bersifat berani, optimis, dan juga pantang menyerah. Dia juga rela berkorban demi kemajuan dia dan juga banyak orang-orang di Indonesia. Sekian cerita dari saya, semoga bermakna. Terima kasih. Dan inilah juara 1 kita jatuh kepada Vanessa dari kelas 11 IPS dengan total like 135. Berikut videonya. 大家好，我叫 Vanessa， 今天我要给你们讲一首诗。9月9日忆山东兄弟，唐·王维。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。要知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。谢谢大家。 Saya ucapkan selamat untuk para pemenang. Dan kita akan bertemu pada acara-acara kegiatan kesiswaan berikutnya. Terima kasih.